Jumpa dan jumpa lagi bersama Mak Centong Misteri. Sobri, sobat misteri nih. Sekarang Mak Centong mau ketemu salah satu narasumber kita. Dia tuh katanya punya banyak cerita misteri. Namanya Wuli alias Wulan. Rumahnya si Wuli tuh di mana? Ya nggak sih, Rut? Di mana gitu? Tadi kayaknya ada di sekitar sini sih. Iya sih di mapnya, cuman jujur gue gaptek dikit gitu kan, jadi bingung gue tuh titik-titiknya. Ya gue sebentar gue kayak mencium aroma apa ya, kayak wangi apa ya, Rut ya? Apa sih, Rut nih? Kayak mistis gitu loh. Serem gak sih wanginya? Kak, aku nggak nyium. Wangi-wangi misterius itu loh. Kayak agak kentang busuk gak sih? Apa telur busuk gitu? Ih, gue jadi merinding takutnya. Tau kan lo rumah yang ada itunya sawi apa kentang sih, pokoknya buah-buahan deh, apa sayur-sayuran, rumah kentang itu loh. Apa ya? Gue jadi serem deh nih, pulang aja apa ya? Lo kentut ya? Berarti tadi bukannya bau rumah ini yang kentang. Oh, lu kayaknya nyerempet tai deh kentut lo, sialan. Hah? Mau berburu? Udah 2 jam muter-muter, kita capek banget gua. Lihat ya, turun gak sih gua 2 ons? Capek banget tuh muter-muternya 2 jam loh. Susah nih alamatnya si Uli. Mau pulang aja? Iya pulang aja kali ya. Kita zoom aja ya, Rut ya. Nah, itu deh ya. Guys, Sobri, sahabat misteri, Mak Centong Misteri sekarang udah kedatangan spesial guest, spesial banget. Please welcome Wuli. Wuli. Hai Wuli. Ya Allah, Macen, udah lama gak ketemu. Ya Allah, kangen. Assalamualaikum Wuli. Waalaikumsalam. Nih guys, Sobri, sahabat misteri, Wuli ini punya segudang banyak banget cerita-cerita yang serem, horor abis ya Wuli ya. Jadi Wuli bisa sharing nggak Wuli ke kita pengalaman kamu yang barusan kamu ceritain? Jadi aku tuh tahun berapa aku lupa ya tahunnya ya, sekitar 2000-an gitulah. Aku tuh lagi kuliah terus baru-barunya banget tuh mulai ini lagi ketemu teman-teman SD, mulai reunian, ketemu lagi teman SD. Nah waktu itu aku tinggalnya di Tebet Barat, deket pasar tuh. Jadi kalau misalnya tembus dari jalan rumah aku langsung pasar, ya kan. Nah terus deh gitu, mulai dari reunian itu tuh aku tuh akhirnya mereka sering datang ke rumah. Nah setelah beberapa saat yang sering datang ke rumah tuh cuma tinggal 3 orang. Suatu malam itu hari entah itu pokoknya bukan weekend lah, mendekati weekend gitu. Mereka datang ya kan, bertiga biasa nih. Nah, salah satunya tuh namanya Reza sebenarnya, cuman dia tuh udah kayak matanya tuh tau ini nggak, Herman Ngantuk yang zaman dulu yang suka gini-gini gitu matanya. Oh iya benar. Gini Nah, Garfield ya, bawa mata Garfield kayak mata gue dong ya. Bener kayak Gini mata gitu. kucing. Kayak mata Garfield. Nah, dia itu begitu gitu loh matanya. Nah, pas udah mendekati midnight, dia bilang lapar nih, beli makan dulu yuk gitu. Akhirnya beli martabak. Nah, aku tuh duduk pas di deket pintu gitu kan. Udah nungguin mereka beli martabak, aku santai-santai aja. Biasanya malam itu tuh emang nggak terlalu dingin gitu loh. Jadi biasa aja, udaranya tuh biasa aja, aku inget banget. Udah. Nah, terus deh gitu mereka balik makan martabak, ngantuk kali ya gitu. Nah terus si Reza itu duduknya tuh di seberang aku, jadi aku di sini, di seberang tuh ada meja. Nah dia duduknya di deket situ lah, deket area meja itu mereka bertiga. Udah lagi ngobrol-ngobrol gitu, si Reza tuh udah ngantuk gitu kali ya. Terus tiba-tiba dia gini, astagfirullahaladzim gitu, ngeliat ke aku gitu kan. Terus dia gitu, terus dia bengong. Terus kan aku bengong dong dilihat. Bener. Ngelindur kali dia.
Iya kan dia lagi Ngelindur. ngantuk-ngantuk gitu Heeh, tidur. heeh, benar-benar. Astagfirullahaladzim gitu kan. Heeh. Terus gitu, hah kenapa lo gitu. Terus dia tuh bengong ngeliatin, tapi ngeliatin aneh banget gitu loh. Emang benar-benar yang Heeh. gitu aja gitu. Terus gitu aku yang gini, nggak bisa lo Ja gitu. Heeh, Terus heeh. temanku yang dua juga gitu, kenapa lo gitu. Terus dia agak sedikit 2-3 menit diem gitu, terus dia bilang gini, enggak gue salah kali kata dia gitu. Salah Hah, apa? salah gimana? Terus dia bilang gini, enggak gue ngeliat lo mukanya kayak nenek-nenek. Ya Allah. Waduh, Uli. Kok Tapi nenek? pada saat itu aku masih yang sialan. Gue dibilang kayak nenek-nenek masih muda Oh ya, nggak begini. sopan ya. Heeh. Gak sopan gitu kan. Udahlah gitu. Ya Uli, Udah tapi kok jadi merinding gue ya? Gue merinding deh, Li. tapi Heeh. tapi pada saat dia ngomong gitu, pada saat dia ngomong astagfirullahaladzim, aku tuh emang ngerasa dan ini sampai sekarang aku tuh gue tuh masih berasa banget ya kalau cerita ini. Jadi kayak ada angin dingin banget tuh geser dari sini set gitu. Familiar gitu, familiar ya. Semilir dan bikin merinding. Jadi Aduh, asli ya lah ya. Allah, Apaan sih ampun. gitu kok dingin Aduh, gini aduh, gitu aduh, kan. Gus Rami, mana Gus Dirian di rumah, ya Allah, terus, Re. Udah, jangan lupa kunci pintu. Ya Itu kan. yang harus Udah tuh. Hari itu udah biasa, udah gitu aja, that's it gitu. Nah, terus aku tuh punya pembantu di situ, namanya Biinah. Biinah ini udah ikut kita kerja tuh, ART ini udah paling lama deh gitu. Udah kayak dari aku SD tuh, gue SD dia udah ikutan gitu. Jadi apa namanya udah kayak saudara banget. Nah, suatu hari dia itu tuh dia kan kamarnya di atas. Jadi rumah gue ini bertingkat. Jadi rumah gue ini bertingkat, gue lupa cerita. Nah dia kamar di atas itu ada 2 kamar, itu kamarnya dia sama kamar kakak gue. Nah udah tuh. Suatu hari dia izin pulang ke nyokap, gue mau pulang kampung. Kenapa Mau kewong gitu? ya? Mau kawin? Belum. Udah punya Oh anak, gitu. anaknya udah gede. Dia badannya sebadan-badan tuh kayak apa gali gata, bentol Ya Allah, tapi yang bentol-bentol ya? gede gitu. Bentol? Tapi sebadan, asli Ya sebadan. Dan Allah. apa Aligata, namanya? meren ya? Kalau orang Sunda bilang Iya, mah aligata. Ya Allah. itu beneran sebadan, dia kasih lihat gitu ke nyokap gitu kan. Ini bentol-bentol. Kenapa? Inah gitu kan gitu. Alergi. Terus kata dia gini, enggak Bu, dicium setan cenah. Alah. Ya Allah, Uli. Ya Allah. Aduh, diciplok mah sama siapa gitu ciploknya, Justin Bieber ya. Tapi ya udahlah. Again, kita kan maksudnya kita tahu bahwa emang mereka tuh ada gitu. Cuman kan kita nggak terlalu yang worship banget sampai terus kayak apa kita hubungin ke sana gitu kan. Terus kata nyokap gini, kamu mah alergi kali gitu, makan apa kali kemarin gitu. Enggak Bu, bener kata dia gitu, nenek-nenek. Makan seafood kali. Nenek-nenek katanya. Dia bilang dicium setan nenek-nenek. Ya Allah, Dia merinding. Gue kalau cerita ini merinding terus. Gue juga boleh merinding, mana sendirian di rumah. Ya ampun, Sobri, tolong. Terus gimana nih? Udah 2 kali kan tuh cerita nenek-nenek ya. Terus kata nyokap, udahlah gitu, pulang aja gitu. Maksudnya nggak usah diomongin yang kayak gitu-gitu, udah pulang aja. Kalau misalnya mau pulang, nanti kalau udah sembuh balik lagi. Iya. Nah terus ternyata besokannya lusanya dia udah balik lagi dan udah bersih badannya, nggak ada apa-apaan. Terus gak ada bekas sama sekali, bentol-bentolnya itu nggak ada? Nggak ada merah-merah gitu juga nggak ada. Ini loh, cepat sembuhnya gitu kata nyokap. Masih berpikir bahwa itu alergi aja. Pikir dia pulang kampung, minum obat, minum apa kayak gitu ya. Istirahat gitu ya, Li. Hilang alerginya. Udah tuh, enggak kata dia kekeh pokoknya itu dicium syaitanirrajim ya kan. Ya Allah. Gitu. Nah, gue lupa beberapa lama setelah itu, pokoknya itu kejadiannya berturut-turut lah gitu, nggak lama, kayak mungkin beda seminggu apa 2 minggu kemudian gitu ya dari situ.
Nah bokap gue itu kan lagi keluar kota, lagi ke Padang. Heeh. Jadi kakak gue itu kebiasaan tidurnya di bawah, nggak tidur di kamar dia. Jadi dia Oh. tidurlah sama nyokap gitu kan. Kita Heeh. semua ngumpul di bawah. Nah tadi kan gue cerita ruang tamu gue ini gede banget. Nah Heeh. kamar gue sama kamar nyokap itu adanya di area situ, di area ruang tamu. Tapi kamar nyokap pintunya satu, cuman ke ruang tamu. Kamar gue pintunya dua. Ada yang ke ruang tamu, sama ada yang ke ruang keluarga. Jadi kayak begini nih, Oh, iya iya. Kebayang sebelah deh gua. sana. Heeh. Jadi sini ke ruang tamu, di situ ke ruang keluarga. Nah Heeh. antara ruang tamu sama ruang keluarga itu ada pintu. Kalau di luarnya Heeh. gitu ya, itu ada pintu ditutup lah gitu. Udah nih, suatu malam gue tuh mimpi. Dan gue tahu kalau itu tuh gue kayak uh, somehow gue tahu kalau itu tuh gue kayak mimpi, kayak bukan gue gitu yang jalan. Heeh. Heeh. Tapi nggak jelas, maksudnya gue kalau kalau inget itu tuh gue tahu itu gue lagi mimpi gitu loh. Heeh. Nah udah ceritanya mimpinya itu gue lagi di atas, lagi di Heeh. kamar kakak gue. Terus Heeh. ada yang manggil, Wulan, Lan, Wulan gitu kan. Terus kayak gitu, uh, ya entah siapa yang manggil, kayak nggak tahu Heeh. gitu kayaknya. Ya Allah, ya Kan ampun. gue Kok turun jadi nih, merinding gue ya, ya Allah. Heeh. gue turun, ya kan, gue turun. Tapi suaranya itu nggak tegas, kayak sayup-sayup banget gitu loh. Nah terus gitu, Bulan, bulan gitu iya kali ya. kayak ih, Ya lu yang manggil Allah. ya, Iya, jangan-jangan. Allah, ya Allah, ya Allah, jangan ya Allah, ntar malu serem gue ya Allah. Heeh. Lan gitu. Nah sementara nyokap gue kalau manggil gue nggak pernah nama, jadi selalu Oh, dek, karena kan gue heeh, adek, ya heeh. kan, Anak bontot selalu ya, Lan? dek, Lan tuh Mili. Heeh. dek selalu gitu. Jadi gue nggak tahu itu siapa yang manggil lah gitu. Tapi intinya gue turun. Gue bilang iya, gue bilang gitu. Dan nih Aduh. turun tangga, kan tangganya belok itu shoot shoot gitu ya, turun sampai tangga. Nah tangga itu begitu kita turun nyampenya tuh di ruang keluarga. Heeh. Nah begitu nyampe di ruang keluarga, gue kaget. Hah? Jadi di depan gue pas di bukan ini misalnya ini tangga ya turun. Nah di sini itu ada orang sholat. Hah? Ini, Siapa iya, nyokap? mending Yang nyokap. mana, Pak? Ini tuh kecil gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya kita ngelihat dia, maksudnya kalau gue waktu itu gue tuh sampai gini, ini siapa sholat? Gue merinding, Yang pertama itu ya karena sosoknya tuh kecil banget. Maksudnya kayak anak kecil. kayak anak kecil, kayak nyerunduk gitu, kayak Mungil pokoknya banget kecil ya. lah gitu. Ha-ha. Dan gue tahu dong di rumah gue nggak ada yang ukurannya segitu, ya kan. Oh, itu Nah terus siapa? di situ yang kedua kiblatnya salah. Jadi Ya. dia itu kiblatnya kalau gue turun tangga itu kan ngadepnya ke pagar depan kan. Nah dia kiblatnya ke pagar depan. Padahal sebenarnya kiblat gue ke kanan. Kiblat gue tuh ke kanan. Jadi gue inget banget gue dari tangga gitu turun. Terus di situ gue gini, hah? Kok ada yang sholat? Mukanya putih gitu ya. Mukanya putih. Terus begitu. Aduh, udah putih-putih gue disuruh. Apa namanya? Terus kok kiblatnya salah sih gitu kan? Terus gue merinding. Terus jadi gue baru mencoba mencerna itu di otak gue. Tiba-tiba udah kayak di film-film itu sosok dia balik ke belakang begini pelan-pelan banget dan mukanya nenek-nenek dong. Dia nengok ke arah lo. Nenek-nenek Nengok gitu pelan-pelan. nengok ke arah gue senyum kecil, mukanya nenek-nenek yang bentol-bentol gitu. Oh my god, itu kayak yang Mbak Lu itu kan? Yang si Mbak Bentol, Inah ya? bentol Macen. Asli gue kaget banget. Itu gue langsung lari dari tangga ya, dari tangga sini, dia kan di sini. Gue langsung lari ke situ karena itu tuh langsung ke kamar gue. Kan tadi gue bilang ya kamar gue ada 2 pintu kan. Gue langsung lari, gue tutup kamar gue. Gue tutup kamar gue. Terus gue ngeliat apa namanya jam. Jadi di kamar gue tuh ada jam. Gue masih sampai sekarang. Gue tuh kalau tidur selalu pakai lampu tidur warna merah. Udah gitu jamnya remang-remang kan kelihatan, tapi itu jam jelas banget sampai sekarang kelihatan 3:15. Aduh. Gue deg-degan setengah mati.
Abis itu gue langsung keluar ke yang arah ruang tamu, terus gue langsung masuk ke kamar nyokap karena pintunya tuh begini nih, bener-bener samping-sampingan gitu. Gue keluar, udah gitu terus gue langsung masuk ke kamar nyokap. Nah nyokap lagi tidur, gue lihat nyokap dan kakak gue lagi tidur karena kan yang tadi gue bilang bokap gue nggak ada. Gue lihat, gue inget banget daster nyokap gue itu kembang-kembang kecil warna biru gitu. Terus tidurnya terlentang agak ngadep ke kanan gitu. Terus kakak gue tidurnya tengkurap pakai kaos putih, celana pendek. Itu gue kayaknya ya berusaha ngebangunin mereka tapi nggak bisa gitu kan. Udah gitu gue yang langsung balik lagi ke kamar. Gue sampai sekarang masih ingat, gue itu pakai daster putung gitu. Itu warnanya coklat, kotak-kotak kecil. Lu orangnya ingetan banget ya. Ingat banget karena orangnya. Itu nyata banget. Biasanya nggak juga sih. Cuma karena mimpi itu nyata banget gitu loh. Sampai sekarang masih kerekam. Terus gue lihat gue pakai kotak-kotak coklat putih gitu kecil. Terus gue ngeliat jam lagi, jadi jamnya tuh kayak udah ya paling bergeser berapa menit lah ya, kayak kita real aja gitu di dunia nyata. Terus gue kan penasaran gitu loh, anehnya gue penasaran lagi ya, bukannya bangun aja gitu. Enggak, gue penasaran, gue buka lagi tuh pintu ke ruang tamu. Ih, lu mah adegan. Lu ngapain buka pintu? Ih, gue jadi gemes gue. Gue buka. Gue udah kerubung selimut aja deh. Gue buka, terus udah nggak ada itu nenek-nenek. Udah nggak ada. Terus udah gitu gue masuk lagi ke kamar gue. Terus entah gimana caranya gue kebangun tiba-tiba. Kalau dari situ tuh scene-nya langsung gue scene kebangun kaget yang gitu. Langsung keduduk gitu kan. Langsung keduduk terus gue bengong dong gitu. Ya Allah, apaan sih, gue deg-degan banget gitu. Dan gue lebih deg-degan lagi ketika gue ngelihat jam. Itu jamnya persis sama 3 kurang 10. Itu kayak nyata gitu. Banget ya. Pokoknya itu persis banget sama. Gue langsung panik. Terus gue refleks ngelihat ke baju dong. Maksudnya tadi pas bangun tuh nggak perhatiin baju. Ternyata pas gue ngelihat ke baju, gue pakai baju kotak-kotak putih coklat. Daster yang persis sama. Udah gitu, nah ini gilanya lagi, gue masih penasaran. Gue masih penasaran. Gue buka pintu pelan-pelan yang ke arah ruang tamu, terus gue buka kamar nyokap gue. Posisinya persis sama dan baju yang dipakai juga persis sama yang tadi gue lihat di mimpi. Sama kakak lo juga sama, kakak lo baju putih. Kakak gue baju putih pakai celana pendek, tidurnya tengkurap. Nyokap gue pakai baju daster biru kembang-kembang kecil gitu, tidurnya agak miring ke kanan sedikit. Di dekat tembok, kakak gue yang di bagian luar. Itu persis sama, udah persis sama. Gue sampai 3 kali ngelihat ke nyokap, ke kakak gue, ke gue. Nyokap, kakak gue, ke gue. Udah kayak jeng-jeng shot gitu. Itu gue langsung yang, lemes-lemesnya. Dan gue apa? San kayak gue jadi lu mah langsung antara pingsan sama takut banget sih. Kayaknya gue keluar rumah kali ya, gue lari keluar rumah. Tolong Pak RT, tolong. Jam 3 pagi, gue lebih takut lagi keluar rumah. Ya Allah, karena itu belum subuh juga ya, Lia. Halo. Astagfirullahaladzim. Udah, jadi gue dari situ gue mengambil kesimpulan sepertinya nenek-nenek yang melewati gue malam itu yang ada semilir angin dingin, nenek-nenek yang nyium, quote unquote nyium pembantu gue, sama nenek-nenek yang gue lihat itu sama persis, sama itu. Dan gue nanya, jadi besokannya gue sempat nanya gitu ke si Bina, nenek-neneknya tuh kayak gimana yang waktu itu Bina lihat gitu kan. Dia bilang gitu, kecil, mukanya seluruh badannya bentol-bentol. Itu gue sampai sekarang ya kalau misalnya cerita itu asli gue masih merinding. Karena itu nyata banget. Dan kita kan tahu ya dalam Islam kan memang di 2/3 malam itu nyata gitu kan. Iya, itu gue
Iya, sampai sekarang deh gitu masih yang ini apaan sih gitu. Itu ceritanya Aduh, Macen. gue masih lemes, Li. Lo yang cerita gue yang lemes. Oke, Uli. Ya ampun, makasih banget ya, Uli ya, buat sharing cerita seremnya ke Sama-sama. kita. Ya ampun, kapan-kapan kita ketemu langsung ya. Ember. Ketemu langsung sama siapa nenek-nenek? Jangan, jangan diajak, jangan diajak, amit-amit, coy, amit-amit, amit-amit. Aduh, masih merinding. Ya ampun, Uli, makasih banget udah mampir, udah nyediain waktu, udah sharing. Makasih banget, I love you banget. Ya, Buat Sobri, makasih banget ya udah dengerin cerita Macentong Misteri. Stay tune terus. Jangan lupa Macentong tayang tiap Sabtu dan Minggu. Thank you, Uli. dah. Ah.